Isak tangis sang istri mengiringi penangkapan seorang pria pengedar narkoba yang terpergok melakukan transaksi di rumah. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah merangkak naik. Tim nasional Argentina sukses mengamankan satu tempat di partai final Piala Dunia 2022 usai berhasil menundukkan Kroasia 3 gol tanpa balas. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Utri Farza kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi hari ini, Rabu 14 Desember 2022. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi aparat Satres Narkoba Polres Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan padat penduduk di Kota Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan diwarnai dengan aksi kejar-kejaran. 9 orang ditangkap, 1 diantaranya merupakan pengedar. Puluhan petugas Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Selasa siang menggerebek Kampung Kolam Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara yang selama ini dikenal sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Proses penggerebekan diwarnai dengan aksi kejar-kejaran antara polisi dan terduga pengguna maupun pengedar. 9 orang terduga pelaku berhasil ditangkap. Salah satu diantaranya merupakan seorang pengedar yang terpergok tengah melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya. Pria itu pun dibekuk dan langsung dibawa ke Mapolres Medan Belawan diiringi isak tangis istrinya. Kami mendapatkan atau mengamankan 9 orang laki-laki yang mana salah satunya peran sebagai bandar. Barang bukti yang berhasil kami sita, beberapa paket sabu, uang hasil penjualan sekitar Rp180.000, timbangan elektrik, dan pipet yang digunakan untuk menggunakan sabu. Penggerebekan akan kembali dilakukan di sejumlah lokasi yang ditengarai menjadi lokasi transaksi jual beli narkoba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pasca peristiwa perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar pada hari Senin kemarin, Wali Kota Blitar Santoso akhirnya buka suara. Selain mengancam sang istri, perampok juga menggondol uang ratusan juta rupiah yang merupakan tabungan untuk mencicil utang politiknya saat pemilihan Wali Kota Blitar pada tahun 2020 lalu. Usai menjadi korban perampokan di rumah dinasnya pada hari Senin, Wali Kota Blitar Santoso menderita luka memar di bagian kaki dan lebam di dahi dan tangan kirinya. Menurut Santoso, peristiwa berawal saat ia dan istri berada di dalam kamar. Tiba-tiba pintu kamar didobrak kawanan perampok. Kawanan perampok itu meminta dirinya menunjukkan brankas. Lantaran menolak, kawanan perampok itu mengancam akan melecehkan istrinya. Santoso kemudian menunjukkan tas berisi uang yang ada di dalam lemari pakaian. Kawanan perampok itu pun berhasil menggondol uang sebesar 400 juta rupiah. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus perampokan tersebut. Rencana saya sampai akhir tahun saya mulai menyicil utang saya. Utang saya karena belum lunas mau saya cicil. Saya kan harus mengumpulkan dari hasil honor-honor kalau saya buka kegiatan dan sebagainya, itu akhirnya kedahuluan. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang pemuda di Semarang, Jawa Tengah yang sedang bermain ponsel menjadi korban begal. Tak segan-segan pelaku melukai korban dengan senjata tajam. Rekaman CCTV di Jalan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah memperlihatkan aksi kawanan begal sadis yang membacok perut dan punggung korban. Peristiwa berdarah itu terjadi saat korban sedang bermain ponsel di pinggir jalan bersama rekannya. Tiba-tiba, sepeda motor pelaku mendekat lalu merampas uang serta ponsel milik korban.
Pelaku 2 orang. Ciri-ciri pelaku? Ciri-ciri satu gemuk, memakai helm warna putih, sama satunya tinggi kurus. Pakai helm warna hitam kalau nggak salah. Yang bacok itu pakai yang gemuk atau yang kurus? Yang gemuk. Yang gemuk. Iya, yang gemuk. Atas kejadian yang menimpa dirinya, pemuda itu sudah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Gunung Pati Semarang dengan membawa bukti CCTV. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, DPR resmi mengesahkan Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Laksamana Yudo Margono menyatakan pihaknya akan mengedepankan akselerasi SDM, optimalisasi operasional, dan mengefektifkan pengendalian pertahanan di setiap wilayah. Rapat paripurna DPR Selasa pagi mengesahkan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, selain menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru, DPR juga sekaligus memberhentikan dengan hormat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Puan berharap Panglima TNI yang baru dapat menyatukan dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia. DPR berharap bahwa ke depan kinerja dari TNI akan semakin baik, menjalankan tugasnya secara amanah dan memperkuat, memperbesar dan menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Sementara Laksamana Yudo Margono menjelaskan pihaknya akan mengedepankan akselerasi SDM, optimalisasi operasional, dan mengefektifkan pengendalian pertahanan di setiap wilayah, khususnya di daerah perbatasan dan daerah yang rawan. Prioritas nanti yang kemarin sudah sampaikan, tanggapan dan saran juga dari Komisi 1 untuk daerah-daerah yang kerawanannya tinggi, ya khususnya di daerah-daerah perbatasan laut, perbatasan darat, juga daerah-daerah yang sekarang ini menjadi kerawanan strategis seperti yang kita ketahui bersama, mulai Laut Natuna, kemudian Papua, Aceh. Sebelumnya 2 Desember lalu Komisi 1 telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Laksamana Yudo Margono dan telah memberikan persetujuan. Mehdi Hairiyasi dan Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah merangkak naik. Di Pasar Gudang 3 Raksa Tangerang, Banten, selain harga cabai naik 100%, harga daging ayam pun ikut naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas sayuran dan bumbu seperti di Pasar Gudang 3 Raksa Tangerang, Banten, kenaikannya beragam. Bahkan, kenaikannya ada yang mencapai 100% seperti cabai rawit hijau menjadi Rp60.000 per kilogram. Begitupun dengan tomat dari Rp7.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Jenis cabai lainnya dan bawang juga merangkak naik mulai Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Daging ayam pun ikut naik di kisaran Rp5.000 sampai Rp8.000 menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sembako ini berdampak pada sepinya pembeli hingga pendapatan pedagang menurun. Kenaikannya apa sih, Bang? Kemungkinan mau Natal sama Tahun Baru. Pak, untuk kompres sendiri, Bang, gimana, Bang? Ya, turun. Berapa persen, Bang? 50%. Ya. Kenaikan harga serupa juga terjadi di pasar besar Kota Malang. Bahkan, kenaikannya ada yang mencapai 100%. Di antaranya, bawang merah menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Cabai rawit hijau mencapai Rp50.000 per kilogram. Kendala distribusi barang dan cuaca buruk serta hasil pertanian turun diduga pemicu kenaikan harga tersebut. Di pasar tradisional Kota Agung Tanggamus, Lampung, harga sembako juga beranjak naik sejak sepekan terakhir. Kenaikan bahan pokok hingga sayuran bervariasi, mulai dari Rp2.000 hingga Rp22.000 per kilogramnya. Tim Liputan melaporkan. Menundukkan Kroasia 3 gol tanpa balas, tim nasional Argentina sukses mengamankan 1 tempat di partai final Piala Dunia 2022. Fokus Pagi akan segera kembali. Dipersembahkan oleh
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, Argentina berhasil menggilas Kroasia 3 gol tanpa balas di babak semifinal Piala Dunia 2022 Qatar. Gol kemenangan tim Tango sukses dicetak Lionel Messi dan Julian Alvarez. Tim nasional Argentina sukses mengamankan satu tempat di partai final Piala Dunia 2022 Qatar. Keberhasilan ini diraih tim Tango usai di babak semifinal menyingkirkan tim kuda hitam Kroasia 3 gol tanpa balas di Lusail Stadium Rabu dini hari. Gol pembuka Argentina berhasil dicetak bintang andalannya Lionel Messi dari titik putih pada menit ke-34. 5 menit kemudian giliran Julian Alvarez mencatatkan namanya di papan skor. Pada babak kedua, lagi-lagi Alvarez hadirkan mimpi buruk bagi Kroasia dengan berhasil mencetak brace lewat kerjasamanya dengan Lionel Messi. Kemenangan 3-0 kembali mengantarkan La Albiceleste ke final Piala Dunia sejak terakhir pada 2014 lalu. Argentina kini tinggal menunggu pemenang antara Prancis atau Maroko sebagai calon lawannya di laga puncak Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung 18 Desember mendatang. Gelaran Piala Dunia kerap kali jadi ajang kebangkitan bagi pesepak bola yang karirnya redup di klub. Berikut 4 pemain yang tampil buruk di klub namun garang di timnas masing-masing. Harry Maguire jarang tampil bagi Manchester United di musim 2022-2023. Namun di timnas Inggris, Maguire main 5 kali sejak babak grup hingga perempat final Piala Dunia. Bek termahal di dunia ini tampil solid dan mengukir catatan 3 laga tanpa kebobolan. Christian Pulisic baru 5 kali jadi starter dari 18 laga sejak Chelsea dibesut Graham Potter pada musim ini. Tetapi winger berusia 24 tahun itu tetap jadi kepercayaan di skuad utama Amerika Serikat di Piala Dunia. Dari babak grup hingga 16 besar, Pulisic mencetak 1 gol dan 2 assist. Ia bahkan dianugerahi gelar pemain terbaik di laga Amerika Serikat kontra Inggris. Penyerang Portugal Joao Felix juga baru tampil selama 510 menit bagi Atletico Madrid di ajang La Liga Spanyol. Tampil dalam 4 laga bagi Portugal di Piala Dunia, Felix jadi andalan dengan raihan 1 gol dan 2 assist sejak babak grup hingga fase 8 besar. Terakhir ada Hakim Ziyech. Chelsea baru memainkan Ziyech selama 270 menit dalam 2 penampilan sebagai starter dari 9 laga. Namun tidak demikian dengan di timnas Maroko. Winger berusia 29 tahun ini jadi pemain kunci yang membawa Maroko melaju hingga semifinal. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist untuk menjaga tas Maroko jadi negara Afrika pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dipersembahkan oleh Kita kembali ke dalam negeri pemirsa. Dari pekan ke-14 BRI Liga 1, Persebaya Surabaya meraih hasil imbang 1-1 kontra Persik Kediri. Di laga lain Persija Jakarta gagal menembus 4 besar BRI Liga 1 usai dikalahkan PSIS Semarang dengan skor 0-2. Persebaya Surabaya belum berhasil bangkit dari tren tanpa kemenangan. Melawan Persik Kediri di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta pada Selasa sore, Persebaya hanya bermain imbang. Persik menjebol gawang Persebaya lebih dulu melalui eksekusi penalti Arthur Felix Silva pada menit ke-10. Bajul Ijo yang tidak ingin kembali menelan pil pahit baru bisa menyamakan skor di menit ke-60 melalui gol Sol Yamamoto. Skor 1-1 menyudahi laga ini. Di laga lain, Persita Tangerang sukses menggulung Rans Nusantara FC di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Pendekar Cisadane unggul 3-0 di babak pertama. Pada menit ke-80, Persita menjauh berkat gol Ezequiel Vidal. Rans hanya mendapat gol hiburan lewat Makan Konate pada menit ke-87. Persita pun menang 4-1 dan menyudahi hasil negatif 2 kekalahan beruntun. Sementara, Persija Jakarta berambisi menembus 4 besar klasemen saat berhadapan dengan PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta Selasa malam. Permainan terbuka yang diperagakan kedua tim membuat banyak peluang tercipta. Kembali bermainnya Carlos Forte sejak awal laga membuat permainan PSIS lebih hidup. Hasilnya terbukti,
dengan peran Fortes yang memberi asis kepada Rian Ardiansyah untuk pencetak gol pembuka bagi Mahesa Jenar di menit ke-19. 3 menit berselang, PSIS menambah keunggulannya menjadi 2-0 lewat gol Taisei Marukawa yang memanfaatkan bola rebound. Tampil tanpa Michael Kremencik yang terkena hukuman membuat tim ibu kota kesulitan mencetak gol. Skor 2-0 untuk kemenangan PSIS bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Persija tertahan di urutan 5 klasemen, sementara PSIS Semarang berada di posisi 11. Arema FC berambisi kembali meraih poin penuh saat menghadapi Persikabo, sementara di laga lain Persib Bandung yang tak terkalahkan di 5 laga terakhir akan berhadapan dengan tim promosi Dewa United. Persib Bandung tengah dalam kepercayaan diri tinggi jelang duel menghadapi Dewa United dalam lanjutan pekan ke-14 BRI Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo Rabu malam. Pangeran Biru dalam tren menanjak dengan selalu menyapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Situasi ini berbanding terbalik dengan sang lawan Dewa United. Tangsel Warrior justru dalam kondisi terpuruk karena belum mampu meraih lagi poin penuh dalam 6 laga terakhir, yakni 4 kali seri dan 2 kali menelan kekalahan. Sementara di laga lainnya duel big match akan tersaji saat Persikabo menghadapi Arema FC Rabu sore. Ketiadaan 3 pilar penting Laskar Pajajaran seperti Syahrul Trisna dan Andi Setio yang sedang jalani pemusatan latihan tim nasional, serta cederanya Dimas Derajat menjadi kerugian bagi Persikabo jelang duel sore nanti. Sebaliknya Arema diprediksi dapat tampil dengan kekuatan terbaiknya. Selain Muhammad Rafli yang dipanggil ke tim nasional, nama-nama tenar lain seperti Evan Dimas dan Dedik Setiawan siap dimainkan sejak menit awal. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Kita jeda kembali pemirsa, namun Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi kepanikan yang terjadi saat kobaran api menghanguskan permukiman padat penduduk di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tetaplah bersama kami. Dipicu ledakan tabung gas, puluhan lapak pengepul barang bekas di Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat ludes terbakar. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, kebakaran di permukiman mengakibatkan 8 rumah hangus. Api membesar Pak, meluncur Pak, segera meluncur Pak. Kobaran api yang membumbung tinggi di permukiman warga di Karangjati, Balikpapan membuat warga sekitar panik. Padatnya permukiman membuat api cepat merembet ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku membantu warga memadamkan api. Meski api bisa dipadamkan setelah 1 jam, namun 8 rumah terbakar dengan 4 diantaranya ludes. Kayaknya kulit-kulit Mas, kan gasnya sempit juga kita. Jalan tidak bagus ya. Berapa jam tadi Pak pemadaman? Pemadaman sekitar 1 jam lah. Menurut warga, kebakaran diawali suara mirip ledakan. Lagi dijemur pakai depan rumah, tahu-tahu tadi ada ledakan sih. Ada kan, baru kita lihat kan rumahnya, nah api sudah di plafon. Itu aja sudah kita teriak-teriak sudah. Ada yang diselamatkan Bu barang-barang? Ini cuma berkas aja. Berkas penting Bu ya? Iya itu aja. Sama anak-anak suruh keluar, udah itu aja. Di Jakarta, kebakaran melanda deretan lapak pengepul barang bekas di Jalan Haji Marzuki, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat Selasa sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar ditambah hembusan angin cukup kencang di lokasi membuat kebakaran cepat meluas. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga terus berupaya melakukan pemadaman. Diduga, api dipicu ledakan tabung gas LPG 3 kg di salah satu lapak. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas yang menurunkan 17 mobil pemadam kebakaran berjibaku di lokasi selama sekitar 2 jam. Pasca peristiwa kebakaran, tim Inafis Polrestro Jakarta Barat melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sementara itu, warga yang lapaknya terbakar mengais di puing-puing sisa kebakaran mencari barang pribadi yang masih dapat digunakan. Tim Liputan melaporkan. Laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan pemirsa. Dan bagi Anda yang berada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Batam, sejak Jumat 2 Desember siaran TV analog Indosiar sudah dihentikan. Cari ulang siaran TV digital Indosiar dengan frekuensi baru di Bandung 29 UHF,
Semarang 33 UHF, Yogyakarta dan Surakarta 32 UHF, dan Batam 42 UHF. Untuk bisa menyaksikan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Indosiar, siap digital. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Pintu Berkah. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farzah pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.